Shalom, salam sejahtera saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Perkenalkan, saya David Ferdinando Syahputra, anggota Jemaat Air Raja Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dalam kesempatan ini saya hendak bersaksi bagaimana Tuhan memelihara hidup saya, khususnya tentang pemeliharaan hari Sabat yang kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan, hukum yang keempat, hukum dari 10 hukum Tuhan, dikatakan bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ada 3 kesaksian yang saya hendak bagikan, dan mudah-mudahan ini menguatkan kita semua, dan ini akan memberikan motivasi agar kita juga lebih yakin dan percaya akan janji Tuhan. Pemeliharaan hari Sabat yang pertama, kesaksian yang pertama adalah saya akan saksikan dari ketika saya duduk di bangku SD, pada waktu itu sekitar tahun 1988 saya masuk kelas 1 SD dan masuk di sekolah negeri. Sebagaimana kita ketahui, sekolah 6 hari, hari Sabat atau hari Sabtu, sekolah tetap buka. Tetapi saya tidak ke sekolah. Gantinya saya pergi ke gereja bersama keluarga saya. Nah, masalah pun timbul, tetapi bisa dihadapi. Dan setiap hari Sabat saya tidak masuk sekolah. Berkat Tuhan luar biasa. Saya selalu diberkati dengan juara pertama oleh Tuhan. Sejak kelas 1, kelas 2, kemudian ada juara 2. Dulu terima rapot 3 kali dalam setahun, karena menggunakan sistem catur bulan, bukannya semester. Juara 1, walaupun tidak sekolah hari Sabtu, Tuhan begitu memberkati saya. Bahkan adik saya juga demikian. Dia selalu menduduki peringkat pertama di kelas, walaupun tidak sekolah hari Sabtu, hari Sabat. Dan ini menjadi suatu terang yang luar biasa tentang hari Sabat kepada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, Kristus, khususnya mengenai pemeliharaan hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Guru-guru, teman-teman, akhirnya mengenal. Nah, masih pengalaman yang pertama, dan ini sudah mulai sulit ketika masuk di bangku SMP. Saya menghadap kepada wali kelas katakan hadap kepada kepala sekolah. Saya ingat betul waktu kelas 1 SMP saya menghadap kepala sekolah, saya berada di ruangan, tidak direspon. Saya berdiri menunggu dengan sabar, akhirnya dikatakan saya harus meminta surat dari gereja. Lalu saya meminta dari Bapak Pendeta dan diberikan, tetapi tekanan tidak berhenti. Dari para guru ada beberapa yang tidak kurang mendukung, walaupun ada juga yang mendukung. Nah, ketika kelas 3 SMP, waktu itu ujiannya masih sistem EBTANAS, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Dan nilainya murni, dari pusat diberikan setelah mengikuti ujian. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara juga mengalaminya. Nah, pada waktu diumumkan, ternyata saya begitu terkejut. Dan saya sangat bahagia, karena diumumkan oleh kepala sekolah bahwa saya mendapat nilai tertinggi. Dan Bapak Kepala Sekolah menyaksikannya pada waktu upacara, pada waktu memberikan amanat kepada para siswa, agar mencontoh saya, karena walaupun tidak sekolah, setiap hari Sabtu, 1 kali pun tidak, walaupun ujian, saya tidak masuk, tetapi tetap bisa mendapatkan nilai tertinggi. Saya percaya ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Saya sangat bersyukur, dan bahkan adik saya bisa masuk di sekolah tersebut, bisa libur setiap hari Sabtu, dan ternyata dia juga diberkati dan mendapat juara pertama untuk nilai tertinggi pada waktu ujian EBTANAS. Adik-adik kami dari anggota gereja juga akhirnya masuk ke sekolah tersebut dan bisa libur setiap hari Sabtu. Sungguh Tuhan begitu memberkati kami semua. Saya percaya juga Bapak Ibu, saudara-saudara mengalami banyak hal dan pengalaman yang sama dan serupa. Yang kedua adalah ketika saya melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas. Pada waktu itu saya memilih sekolah menengah kejuruan, masih SEMEA namanya. 3 bulan bersekolah, 1 hari pun saya tidak masuk sekolah hari Sabtu, tetapi tekanan begitu berat. Bukan hanya dari wali kelas, tetapi juga dari kepala sekolah yang menuntun kami untuk menghadap kepada dinas pendidikan pada waktu itu, tetapi tetap tidak diberikan izin. Dan setelah 3 bulan saya bersekolah, kepala sekolah tetap berkata,
kamu boleh bersekolah, tetapi kami tidak akan mengisi raport kamu. Dengan berat hati, saya mengundurkan diri. Orang tua saya begitu sedih. Saya berhenti sekolah. 9 bulan ke depan, saya tidak bersekolah. Tapi kami mencari sekolah yang mengizinkan libur pada hari Sabtu, dan tepat atau persis di samping sekolah yang lama tadi, saya bersekolah di sekolah yang baru, tetapi tertinggal 1 tahun. Tidak apa-apa. Di sekolah ini, saya sudah minta izin, kami minta izin kepada pihak kepala sekolah karena ada hubungan keluarga dengan anggota jemaat kita, dan Bapak Kepala Sekolah mengizinkan sebelum saya masuk ke sekolah tersebut. Setiap hari Sabtu tidak masuk sekolah di SMA pada waktu itu. Sekolah negeri. Setiap hari Sabtu ada mata pelajaran yang saya harus tertinggal dan saya berjuang, bergumul. Tetapi Tuhan begitu luar biasa, semua karena berkat Tuhan. Saya melalui bulan demi bulan dan tahun demi tahun. Nah, pada waktu kelas 2, duduk di bangku kelas 2 SMA, ada pengalaman yang tak pernah saya lupakan. Pada waktu satu hari, di hari Jumat, pada waktu itu kelas 1, 2, dan 3 digabungkan, saya tidak bawa Alkitab. Saya dihukum berdiri, dan saya ditanyai pertanyaan, saya tidak bisa jawab. Saya balik bertanya kepada Bapak Pendeta, dan ada beberapa pertanyaan kemudian yang saya ajukan. Kemudian gantinya saya dipikir tulus bertanya, Pak Pendeta berpikir bahwa saya sedang merendahkan beliau. Sehingga saya dikeluarkan saat itu juga dari kelas. Dan tidak diizinkan masuk sampai kapanpun. Jadi kelas 2 sampai kelas 3 saya tidak diizinkan lagi masuk kelas agama Bapak Pendeta tersebut. Tetapi teman-teman saya yang melihat pengalaman saya dikeluarkan pada waktu itu, mereka juga ikut. Ada 3 orang yang ikut belajar dari gereja kita kepada pendeta kita. Dari 3 orang tersebut ada 2 orang yang menerima Kristus akhirnya. Dan saudara-saudara tahu, sampai hari ini mereka masih dalam kebenaran. Dan kami masih menjalin hubungan yang baik, mengadakan kelompok pendalaman Alkitab bersama-sama. Tuhan begitu luar biasa. Walaupun saya dikeluarkan dari sekolah dan tidak bersekolah selama 9 bulan, tertinggal 1 tahun. Tetapi tahun berikutnya saya kembali bersekolah dan Tuhan memberkati. Dan banyak jiwa di sekolah yang lama, di sekolah yang baru, mengenal hari Sabat Tuhan, hari Sabtu. Itulah pengalaman yang kedua. Dan pengalaman terakhir adalah terjadi pada tahun 2016. Saya seorang guru di sekolah swasta, istri saya juga guru, sekaligus dia adalah seorang kepala sekolah. Nah, pada waktu itu, sekolah istri saya diberikan kepercayaan untuk menjadi wakil sekepulauan Riau untuk SD swasta, untuk SD. Dan pada waktu itu saya mendampingi istri saya bersama dengan kepala yayasan. Kami berangkat ke Balikpapan mengikuti perlombaan yang namanya Lomba Budaya Mutu Sekolah se-Indonesia, 34 provinsi. Hari Selasa kami berangkat, hari Rabu Rabu mulai pertandingan, kemudian ada presentase, ada lomba stand dan lain sebagainya. Saya hanya mendampingi istri saya dari sekolahnya. Dan pada waktu itu, hari pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada malam Vesper, malam Sabat. Ibu kepala yayasan mengajak kami, dan kami berkata, maaf Bu, ini hari Sabat, kami tidak bisa hadir. Nanti kalau kami hadir, malah kita kalah, kita tidak akan menang. Saya berkata seperti itu. Tahukah Bapak Ibu, malamnya pintu kamar saya diketuk. Dan diumumkan oleh istri saya memberitahu, mengetuk pintu bahwa kami menang. Dan bukan hanya juara 3, bukan juara 2, tapi juara pertama se-Indonesia. Lomba Budaya Mutu Sekolah, Manajemen berbasis sekolah. Bidang manajemen berbasis sekolah. Juara 1 se-Indonesia. Sungguh luar biasa. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena berkat Tuhan, kami bisa melakukannya. Bukan oleh karena kekuatan kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, 3 pengalaman tadi mungkin juga saudara alami, bahkan lebih luar biasa lagi. Percayalah, ketika kita setia kepada Tuhan, walaupun nampaknya berat pada awalnya, walaupun saya harus berhenti sekolah, dikeluarkan, keluarga kami begitu susah, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dan berkat yang kami terima, saya percaya juga saudara dapat terima dan dapat alami dalam kehidupan saya. Datang kepada Tuhan, berdoa, memohon kuasa daripadanya, Ia akan bertindak dan kita akan dimenangkan. Kiranya kesaksian ini menguatkan kita semua. Tuhan kiranya yang memberkati kita. Amin.